Padahal fa idza waqa'a fi qalbil insan man al-haq wa takallama bil hawa. Ketika rasa takut fakir tadi, rasa takut miskin, rasa takut tidak makan, rasa takut gak iso kopen, itu sudah tumbuh dalam hati kita. Man al-haq wa takallama bil hawa. Dia sudah tidak bisa menerima kebenaran. Dia kalau ngomong sesuai nafsunya. Dan yang paling bahaya adalah wa dhanna bi rabbihi dhannasu. Wa dhanna bi rabbihi dhannasu. Dia kemudian punya suudzon dengan Tuhannya. Lain yang paling bahaya. Abdurrahman Al-Kautsar atau yang dikenal sebagai Gus Kautsar, pengasuh Pondok Ploso Al-Falah Ploso. Oh, betul pengasuh yang keliru nih. Apa Gus itu? Guys, pokoknya guys. Genep-genep mana? Ya. Kita akan bertanya-tanya tentang sejumlah tema. Ini katanya Gus Kautsar, kita ngobrol aja santai. Supaya nanti penjelasannya juga bisa lebih santai. Terus pripun niki kabari? Alhamdulillah. Ayolah. Terus ini saya boleh bertanya tentang beberapa hal ini, tentang yang terjadi saat ini. Mungkin terkait dengan pandemi sendiri. Ini banyak masyarakat yang mungkin merasa kesulitan gara-gara adanya pandemi ini dengan termasuk kita ya? Ya termasuk kita. Saya misalnya wartawan, terus di pondok juga. Nah, itu bagaimana Gus ini supaya dengan kondisi yang ada ini bisa sabar begitu? Sabar itu luar biasa mudahnya disampaikan, tapi luar biasa sulit untuk kemudian kita lakukan sabar. Tapi sebetulnya kalau kita pernah baca gitu, saya itu termasuk yang paling saya pegang dalam situasi-situasi semacam ini, itu salah satunya adalah makalah dari seorang wazir Bani Abbasiyah namanya Fadl bin Sahal. Beliau mengatakan, inna fil ilal la ni'aman katsirah la yanbaghi lil aqil ayyajhalaha. Sebetulnya di situasi yang cukup sulit, banyak penyakit di mana-mana, ya katakan pandemi lah, itu sebetulnya terdapat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang cukup banyak yang harusnya kita tahu. Senlaya bahilil akil ayajhala. Tidak layak kita sebagai seorang muslim tidak tahu. Misalnya apa? Misalnya beliau mengatakan termasuk al-ilal itu tamhisun lidzunubi. Situasi-situasi sulit, banyaknya penyakit di mana-mana, banyaknya kematian di mana-mana, itu mampu melebur dosa-dosa kita yang sangat luar biasa. Kemudian wastid'a'un lit-taubah. Wastid'a'un lit-taubah. Situasi-situasi semacam ini membuat kita tergerak untuk tobat, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua pasti tahu lah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dhaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydikum. Situasi yang tidak kondusif itu terjadi karena kelakuan kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah di akhir ayat Allah mengatakan la'allahum yarji'un. Kan liyudhiqakum ba'dalladzi amilu la'allakum tarji'un. Ya, siapa tahu kita ini bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Masih banyak di situ dikatakan, termasuk wahadun littaubah, wahadun ala sedekah. Situasi-situasi semacam ini membuat kita ini tergerak untuk bersosial, tergerak untuk meningkatkan sosial kita, jiwa sosial kita. Kita malah pengen membantu sesama. Coba bahasa Jawa ini kan tepo slira kita ini terbangun. Oh, ada orang yang sangat kesusahan. Yang kemarin kita ini enggak terlalu peduli dengan lingkungan, hari ini kita peduli. Ya, banyak kalau kita memang mau iktibar, mau tafakur untuk mensyukuri semuanya. Oh iya, termasuk itu. Termasuk dawuh Fadl bin Sahal itu yang saya ingat salah satu keistimewaan bala al-ilal itu adalah at-tazkir bin ni'amillah. Az-zikir bini amillah fis-sihah. Kita malah bisa bersyukur betapa luar biasanya yang namanya sehat itu. Yang kemarin-kemarin kita ini nggak begitu peduli. Jadi kita anggap yes, aku banyak bocah, aku waras, dan kita tidak pernah bersyukur atas nikmat yang luar biasa namanya sehat itu. Padahal seorang Luqman Hakim mengatakan la ni'mata kasihah wala ghina bin nafsi. Tidak ada nikmat melebihi kondisi sehat dan tidak ada kekayaan melebihi lapang dada. Neriman. Ya mungkin kita selalu mendapatkan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat-ingat hikmah di balik musibah. Dan pada akhirnya kita akan mendapatkan yang tadi panjenengan sampaikan yang namanya sadar itu. Apa bisa dibilang pandemi ini dalam konteks tertentu seharusnya disyukuri sebagai pengingat kita untuk mungkin dulu-dulu yang pernah sehat gitu. Itu kita bisa bersyukur dengan kondisi saat ini. Wong syukur itu nggih. Semua hal itu harus kita syukuri. Ya. Semua hal itu harus kita syukuri. Bahkan cobaan. Bahkan Nabi niku nek marai awake dhewe untuk bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah alhamdulillah ala kulli hal wa bi ni'mah. Dalam setiap kondisi kita harus tetap bersyukur. Khususnya ketetapan iman kita. Lah ini ketetapan iman kita ini harus kita syukuri. Yang tidak ada gantinya itu sudah tidak ada obatnya sudah. Tapi kalau misalnya mohon maaf misalnya kayak COVID, kayak corona ini, insya Allah akan ada jalan keluar, akan ada obatnya insya Allah. Artinya kita sebagai manusia harus optimistis. Oh iya harus kita harus punya. Yang paling penting itu kita harus punya husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai tidak dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Walaupun itu ya tidak mudah juga, apalagi kalau sudah ngomongkan urusan sak, urusan saku ya, itu kita paling sulit. Saya jadi ingat ada dawuh laisa lisyaitan silahun mislu khawfil faqr. Setan itu tidak punya senjata yang paling luar biasa untuk kita, untuk mengalahkan kita maksudnya, di atas membangun rasa takut akan kemiskinan dalam hati kita. Wedi gak yo apa-apa, wedi gak mangan, wedi gak iso nyandang, wedi. Itu paling top. Padahal fa idza waqa'a fi qalbil insan man al-haq wa takallama bil hawa. Ketika rasa takut fakir tadi, rasa takut miskin, rasa takut tidak makan, rasa takut gak iso kopen, itu sudah tumbuh dalam hati kita. Man al-haq wa takallama bil hawa. Dia sudah tidak bisa menerima kebenaran. Dia kalau ngomong sesuai nafsunya, dan yang paling bahaya adalah wadhanna bi rabbihi dhannasu. Wadhanna bi rabbihi dhannasu. Dia kemudian punya suudzon dengan Tuhannya. Nah ini yang paling bahaya. Makanya dalam situasi-situasi semacam ini yang paling penting kita bangun itu adalah rasa husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya namanya bangunan kan nggak mungkin langsung jadi. Nggak mungkin langsung jadi.
Mungkin kesabaran itu bisa dibangun dengan kita berprasangka baik kepada Allah gitu. Betul, betul. Artinya nggak serta-merta begitu saja. Apalagi kan kita kan ngomong kelas saya, Ya. nggih, mungkin kelas jenengan-jenengan semua ini. Ya, kita kan bukan orang istimewa yang apalah ya. Punya emosi, punya Ya, biar. Artinya kita ini kan sifatnya semuanya masih apa ya? Masih coro bocah maten sifatnya masih berangkang lah, belajar melaku lah untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya SKSD aja jan. Mbek pengiran itu bukan kok orang yang al-qarib minallah, yang dekat dengan Allah bukan, tapi orang yang mendekat, mencoba mendekat. Ya dodok-dodok, uluk salam, mbuh dibukani mbuh ora, pokoke dodok-dodok. Kan sifatnya masih seperti itu. Jadi proses menuju itu penting untuk kita coba, untuk kita telateni, untuk kita istiqomah. Gitu, Mas.